ada kabar duka dari Bapak Aher ini. Ya, Bapak Aher ini pejabat gitu ya, terkenal gitu, tapi kita nggak tahu ini ngejabat apa gitu dulunya gitu. Nah, kabar dukanya adalah sekeluarga tewas karena pinjol. Aher, masyarakat kurang literasi keuangan. Jadi kata Bapak Aher, masyarakat Indonesia itu sangat-sangat kurang literasi keuangan gitu. Nah, saya sudah googling apa sih literasi keuangan itu. Di sini ya, AI sudah meringkas dari semua definisi-definisi di website gitu ya, bahwa literasi keuangan adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, serta sikap dan perilaku yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Ini mencakup pemahaman cara menyusun anggaran, menabung, berinvestasi, serta mengelola kredit dan produk keuangan lainnya secara bijak. Gitu ya. Nah, kalau orang yang literasi keuangan rendah atau tidak ada, ya maka mereka ini tidak memiliki pengetahuan tentang keuangan, tentang kredit, tentang leasing, bank, pinjol, ya. Tidak juga punya keterampilan dan keyakinan serta sikap dan perilaku dalam memanajemen keuangan atau dalam pengetahuan tentang kredit tersebut. Ya, nah orang pintar itu pasti galbay. Ya, orang pintar pasti galbay dan juga orang pintar ini pasti minum tolak angin. Ya, nah kenapa orang pintar itu pasti galbay? Karena mereka tahu bahwa mereka sedang dijebak. Ya, mereka sedang dijebak. Sehebat apapun usaha mereka untuk melunasi pinjol itu tidak akan ada ujungnya. Ya, karena pinjol-pinjol ini ya kan tidak peduli mau Anda mampu, mau Anda tidak mampu, mereka tetap memberikan Anda kredit. Ya, penilaian kreditnya itu diambil dari awal Anda di-ACC oleh pinjol, lalu menyicil ya dan melunasi utang-utang pinjol tersebut. Ya, bukan dari pekerjaan, bukan dari usaha dan lain-lain. Kalau di bank itu dilihatnya itu walaupun Anda sudah bagus ya, lancar gitu ya, bank tetap menyurvei Anda. Coba dilihat dulu usahanya masih enggak ya. Coba karyawannya masih enggak, udah dipecat belum atau udah resign belum gitu ya. Tapi kalau pinjol tidak melakukan hal tersebut ya, makanya banyak yang diberikan limit berdasarkan kemampuan membayarnya saja gitu ya. Itulah kesalahan dari pinjol-pinjol tersebut, makanya banyak yang galbay ya. Nah, sekarang begini ya, saya tantang Anda untuk mencari berita dimanapun ya yang menyatakan bahwa CEO pinjol ini, direktur pinjol itu, pengusaha pinjol ini itu menyatakan nasabah wajib bayar. Ya, cari dimanapun ya, di Google, Bing, di ChatGPT tidak ada sama sekali berita hal tersebut. Kenapa? Yang pertama ya mereka sudah tahu resikonya. Gitu loh. Ya kan? Misalkan Anda jadi CEO pinjol, gitu ya. Anda jadi CEO pinjol. Banyak yang galbay nih, ya kan? Anda muncul ke publik, ya, muncul ke publik melalui kompas.com, CNBC dan lain-lain gitu ya. Para masyarakat rendahan ini wajib bayar pinjol, gitu kan? Ya apa nggak diketawain? Ya, yang ngetawain itu bukan rakyat kelas bawah aja, tapi kelas atasnya itu ngetawain dia. Iya, karena nggak tahu diri ibaratnya jika Anda jadi CEO pinjol tapi mengutarakan bahwa masyarakat ini wajib bayar gitu loh. Kenapa diketawain? Ya itu sudah resiko bisnis pinjam meminjam uang. Ya, kalau misalkan nih ya, dengarkan. Kalau misalkan gagal bayar di suatu badan pembiayaan itu tidak boleh, maka tidak akan ada yang namanya perusahaan leasing, koperasi, pinjaman bank, bahkan pinjol itu. Nggak ada. Ya, heran ya. Banyak yang galbay, maka makin subur pula para perusahaan-perusahaan pembiayaan ini. Ya, kenapa bisa seperti itu? Harusnya banyak yang gagal bayar, mereka pada bangkrut kan gitu karena pada nggak bayar itu. Nah, tapi kebalikannya sebenarnya guys, ketika nasabah ini banyak yang gagal bayar dan tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak dipenjara, maka bisnis pinjam meminjam uang itu bertumbuh pesat. Ya, kenapa? Karena tidak ada hukum penjaranya, karena tidak ada hukum pidananya. Ya, kalau misalkan seseorang pinjam di suatu bank, ya misalkan KUR atau di leasing, pinjam duit pakai BPKB gitu ya, lalu dia ini nggak bisa bayar, lalu dipenjara, maka tidak akan ada yang akan pinjam-pinjam lagi di bank di leasing tersebut. Ya, karena ketakutan pada dipenjara. Oke, waduh pinjam di leasing ini pasti dipenjara enggak ah. Ya kan? Yang namanya manusia itu survival instingnya sangat tinggi sekali. Masa hanya karena
pinjam 2 juta nggak bisa balikin di penjara, ya nggak mau, masih mending saya cari yang lain aja, cari uangnya gitu kan. Seperti itu. Ya, kalau misalkan nasabah semuanya di penjara, yang pertama Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, ya kan itu setiap tahunnya harus bangun penjara baru. Bahkan laut pun nanti harus jadi penjara. Karena masyarakat Indonesia banyak yang galbay, semuanya galbay. Laporan di tahun 2024, 2025 itu ratusan ribu orang galbay. Ya, setiap tahunnya. Misalkan tahun 2023 ada 200 ribu orang yang galbay, gitu kan, di penjara. Oke, tahun 2025 ada 300 ribu orang yang galbay di penjara, ya kan? Banyak banget ini yang di penjara nih, ya kan? 5 tahun harus bangun penjara yang isinya berjuta-juta orang, ya. Nanti tuntutannya dia gagal bayar 500 ribu di penjara, waduh, ya. Gimana begitu? Makanya ada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya, jangan disalahgunakan, ya kan? Orang yang tidak bisa bayar hutang itu tidak akan bisa dipenjara. Ujung-ujungnya nanti misalkan di pengadilan Anda disuruh nyicil semampu Anda, misalkan Anda mampunya misalkan 50 ribu per bulan, ya sudah 50 ribu per bulan. Gitu ya. Itu pun prosesnya ribet, ya, untuk satu orang. Ya kan, misalkan dipinjol ada tahun ini 200 ribu orang, mau satu-satu gitu dimasukin perdata, habis berapa biayanya masuk ke gitu, masuk ke persidangan, lalu kata hakimnya udah 50 ribu per bulan, gitu kan, ya nggak sepadan. Nah maksudnya di situ guys, ya makanya pinjol ini banyak yang kolaps. Kenapa? Karena orang yang galbay itu tidak bisa dipenjara, yang pertama, ya kan. Nah kalau masyarakat sudah mengetahui hal tersebut, maka banyak yang ngajuin pinjol, ya kan. Semua orang sayangnya belum tentu berani galbay, masih ada yang bayar karena kerjaan, karena istri, karena keluarga, karena mungkin masih mampu gitu kan, banyak gitu kan. Yang galbaynya pun juga banyak. Cara agar pinjol ini tetap bisa berdiri di Indonesia ini adalah mencari investor. Ya, investor bukan investor Indonesia lagi, tapi investor luar negeri. Anda silakan baca di Google manapun, pasti yang namanya pinjol itu sedang mencari investor luar negeri. Nah itu cara bertahan pinjol tetap ada di Indonesia. Oke, yang pertama mengandalkan pembayaran dari nasabahnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan investor asing. Ya, jadi bagi Anda sekarang yang galbay-galbay di pinjol-pinjol besar, jangan pernah takut lagi guys. Karena pinjol-pinjol ini ketika Anda galbay di pinjol-pinjol besar itu aman, tetap saja aman gitu ya. Kita memang mikir gitu kan, galbay di leasing, galbay di bank tidak akan dipenjara. Tapi kalau galbay di pinjol, saya bisa dipenjara. Kenapa ya saya bisa dipenjara? Andanya saja bingung. Ya kan, kenapa saya bisa dipenjara gara-gara galbay dipinjol, ya? Apa alasannya ya? Nah itu, ya, ketika Anda sudah bingung, itu adalah hati kecil kita berbicara bahwa hal tersebut itu tidak mungkin sebenarnya. Ya, oh galbay di bank itu karena ada jaminannya, ya, ada jaminan surat tanahnya. Galbay di leasing itu ada jaminan BPKB-nya, gitu kan? Makanya tidak dipenjara. Kalau pinjol itu tidak ada jaminannya, makanya jaminannya itu diri kita sendiri di penjara, gitu kan? Ya kalau seperti itu, ya lagi-lagi Pak Prabowo harus bikin penjara yang banyak. Nanti jadinya program utama dari Pak Prabowo itu bukan makan siang gratis. Ya, bukan yang lain-lain, tapi membangun penjara bertingkat-tingkat. Ada enggak di programnya Pak Prabowo yang sekarang? Anda kan paham politik tuh. Ya kan, coba dilihat. Ya, bagi Anda yang takut-takut tuh, coba di Google program pembangunan penjara untuk galbay pinjol. Oh ada, aduh, gimana nih? Ya kan, yaitu orang yang sudah tidak bisa ditolong kalau seperti itu. Yang mau gimanain pun udah nggak bisa ditolong gitu. Nah, bagi Anda yang masih bisa ditolong, masih waras, masih sadar gitu kan, galbay dipinjol apapun itu aman. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.